Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen pembimbing mata kuliah ilmu faal yaitu Bapak Dani Suryadi, MPD. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi dengan NPM 41182191240104. Fakultas FKIP, Prodi PJKL, reguler C semester 2. Tempat lahir saya di Jakarta tanggal 17 September 2000. Baik, sebelum masuk ke materi ilmu faal, ini kita adakan namanya kontrak atau kesepakatan di mana rancangan perkuliahan ini disepakati secara bersama-sama antara mahasiswa dan dosen. Dengan kesepakatan yang dirancang kemarin pada tanggal 15 Maret 2025, yaitu 1. Dispen atau sakit harus menggunakan surat yang sudah di-ACC oleh Kaprodi, dan yang kedua terlambat maksimal 10 menit, dan yang ketiga wajib memakai pakaian rapi, memakai alma mater, dan menggunakan dasi. Dan selanjutnya mahasiswa yang mempunyai laptop agar sekiranya membawa laptop di pertemuan selanjutnya, dan selanjutnya lagi tata letak tempat duduk yang tidak berubah-ubah dan alat-alat yang dipakai disimpan kembali ke tempat semula. Baik, untuk selanjutnya yang berkaitan dengan penilaian mata kuliah ilmu faal ini yaitu kehadiran 10%, UTS 30%, UAS 40%, dan tugas 20%. Lanjut di aspek penilaian. Aspek penilaian kognitif berfokus pada pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir keras. Contoh aspek kognitif bisa dari tertulis, ujian, kuis, presentasi, dan esai. Aspek kognitif ini bertujuan untuk memeriksa seberapa baik mahasiswa memahami konsep dalam memecahkan masalah dan menerapkan pengetahuan. Lanjut di poin yang kedua yaitu aspek afektif. Aspek afektif ini berfokus pada sikap, nilai, minat, dan motivasi mahasiswa. Contoh dari aspek tersebut bisa melalui observasi dan penilaian diri. Dalam aspek ini bertujuan untuk memastikan seberapa baik mahasiswa dalam menunjukkan sikap positif, nilai, moral, minat, dan dalam belajar. Dan di aspek penilaian terakhir yaitu aspek psikomotor. Aspek psikomotor ini berfokus pada keterampilan fisik dan koordinasi. Berikut contoh aspek psikomotor ini bertujuan. Contoh aspek ini seperti praktikum, pertunjukan, dan proyek. Dalam aspek psikomotor ini bertujuan untuk memeriksa seberapa baik seseorang mahasiswa dalam keterampilan fisik. Selain dari aspek, adapun jenis penilaian yaitu tes dan non-tes. Nah, dalam jenis aspek penilaian ini dibagi menjadi dua, yaitu objektif dan non-objektif. Lanjut, contoh objektif itu seperti pilihan ganda, sedangkan non-objektif itu seperti uraian, jawaban singkat, dan isian. Nah, lanjut metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini didiskusikan secara langsung untuk memahami dasar materi sebelum dimulainya perkuliahan. Adanya penyampaian course dijelaskan tentang course tersebut ditunjukkan secara random. Pertanyaan spontan yang diberikan dari Pak Dani ditunjuk secara random pada pertemuan ke-4 UTS dengan lisan atau esai. Baik, langsung saja kita ke materi ilmu faal. Apa sih yang dimaksud ilmu faal? Ilmu faal adalah sering disebut fisiologi, yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi dan aktivitas normal dari organ jaringan, sel-sel pada makhluk hidup. Ilmu ini berfokus pada bagian organ dan sistem tubuh manusia yang bekerja dan berinteraksi untuk mempertahankan atau menjaga keseimbangan tubuh. Definisi ilmu faal menurut olahraga itu mempelajari proses-proses dan mekanisme yang terjadi dalam tubuh kita, terutama bagian organ-organ tubuh yang menjalankan fungsinya secara normal.
Contoh, sistem kardiovaskular atau organ jantung. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu organ jantung. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pompa utama dalam sistem peredaran darah. Adapun beberapa fungsi jantung yaitu memompa darah yang mengandung oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengumpulkan darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dibawa ke paru-paru. Cara kerja kardiovaskular atau disebut juga dengan organ jantung yaitu darah masuk ke atrium, darah dari paru-paru masuk ke atrium kiri, sedangkan darah dari tubuh masuk ke atrium kanan. Yang kedua, darah dipompa ke vertikal, yaitu darah dari atrium dipompa ke ventrikel melalui katup anteriovertikular. Dan yang ketiga, darah dipompa ke tubuh atau paru-paru. Nah, darah dari ventrikel kiri dipompa ke tubuh, sedangkan darah dari ventrikel kanan dipompa ke paru-paru. Dan yang keempat, darah kembali ke jantung. Nah, darah dari tubuh kembali ke jantung melalui vena, sedangkan darah dari paru-paru kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Lanjut kita masuk ke pembahasan ke pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi 3 yaitu kapiler, vena, dan arteri. Baik, saya akan menjelaskan apa itu kapiler. Kapiler itu pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteri dan vena. Dinding yang sangat tipis memungkinkan pertukaran oksigen dan nutrisi antara darah dan jaringan tubuh. Fungsi utama kapiler adalah pertukaran zat antara darah dan jaringan tubuh. Baik, selanjutnya ke pembahasan vena. Vena pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Vena ini memiliki katup untuk mencegah darah mengalir kembali. Fungsi utama vena adalah membawa darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung. Lanjut ke ariteri. Ariteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Biasanya membawa darah yang kaya oksigen dan memiliki dinding yang sangat tebal dan elastis untuk menahan tekanan darah. Fungsi utama ariteri adalah membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Lanjut kita akan membahas pembelajaran dewasa yaitu andragogi dan pedagogik. Andragogik adalah metode pembelajaran yang digunakan untuk orang dewasa. Hal ini mencakup metode di mana orang dewasa atau mahasiswa berfokus pada kebutuhan belajar agar mereka mencapai tujuan dan kebutuhan. Dan andragogi ini meningkatkan pendekatan yang efektif dalam proses belajar mengajar untuk orang dewasa. Baik, langsung ke pembahasan pedagogik. Pedagogik adalah ilmu yang mempelajari teori dan praktik pendidikan, khususnya pendidikan anak-anak. Pedagogik juga mencakup metode dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam proses mengajar dan mendidik anak supaya membantu mereka mencapai potensi mereka. Nah, masuk ke asumsi dasar tentang pembelajaran. Asumsi dasar tentang pembelajaran andragogi berlandaskan pada prinsip bahwa orang dewasa memiliki pengalaman hidup yang kaya, lebih mandiri dalam belajar, serta memiliki motivasi intrinsik yang kuat. Sedangkan pentagogi berasumsi menganggap bahwa pembelajaran langsung sepanjang hayat. Setiap individu memiliki gaya belajar yang unik dan metode pembelajaran yang beragam perlu diterapkan agar dapat mencakup berbagai tahap perkembangan. Lanjut kita masuk ke pendekatan atau metode pembelajaran. Pendekatan andragogi yaitu cenderung menggunakan diskusi, studi kasus, dan pembelajaran berbasis pemecahan masalah, di mana pengalaman peserta didik menjadi bagian penting
dari proses belajar. Masuk ke pantagogi. Pantagogi mengombinasikan berbagai metode pembelajaran yang dapat diterapkan di semua tahap kehidupan. Nah, dengan penekanan pada pembelajaran ini berbasis pengalaman dan refleksi. Masuk ke peran pendidik bagi andragogi dan pantagogi. Peran pendidik andragogi ini bertindak sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik agar lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya. Dalam pantagogi ini, masuk ke pantagogi. Pantagogi ini berperan sebagai mentor yang membimbing pembelajaran sepanjang hayat dan menyesuaikan pendekatan berdasarkan kebutuhan serta tahap perkembangan individu. Masuk ke konteks atau penerapan. Andragogi lebih sering diterapkan dalam lingkungan pendidikan formal untuk orang dewasa seperti universitas atau program pelatihan profesional. Sedangkan pantagogi dapat diterapkan dalam berbagai konteks, baik formal maupun non-formal. Masuk ke filosofi pendidikan. Filosofi pendidikan menurut andragogi berfokus pada pengembangan mandiri dan pemanfaatan pengalaman dalam pembelajaran orang dewasa. Pantagogi mengusung pendekatan holistik dengan tujuan menciptakan sistem pembelajaran yang lebih inklusif bagi semua generasi. Motivasi saya dalam belajar ilmu faal itu, yang pertama, mengembangkan rasa ingin tahu. Ilmu faal itu dapat membantu saya mengembangkan rasa ingin tahu tentang bagaimana tubuh manusia bekerja dan berfungsi. Poin kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Pengetahuan ilmu faal ini dapat membantu saya meningkatkan kepercayaan diri dalam memahami dan menjelaskan proses biologis. Poin yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir logis. Nah, ilmu faal ini dapat membantu saya mengembangkan kemampuan berpikir logis dan memahami serta menganalisis data. Dan yang keempat, meningkatkan kesadaran akan kesehatan. Saya dapat membantu meningkatkan kesadaran akan kesehatan. Ilmu faal dapat membantu saya meningkatkan kesadaran akan kesehatan dan bagaimana menjaga kesehatan tubuh. Yang selanjutnya, memahami pengaruh lingkungan terhadap tubuh. Nah, di sini saya penasaran bagaimana sih faktor eksternal seperti suhu, tekanan udara, ataupun polusi yang bisa mempengaruhi kesehatan dan performa tubuh. Selanjutnya, mengoptimalkan kesehatan mental. Nah, di sini saya ingin memahami hubungan antara otak dan tubuh agar bisa mengolah stres dengan lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan mental. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.